Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama. Jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu, diwarna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan kita di. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Waika Buba, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Ketua Program, Sekretaris Program, dan seluruh rekan sejawat saya, Bapak Ibu Guru dan pegawai tata usaha di SMK Negeri 1 Waika Buba. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya
sehingga saya bisa melakukan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Eka Buba. Untuk memulai keseluruhan acara kita, saya memohon kesediaan dari Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan kami silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Eka Buba oleh CGP kita Ibu Noviana Tamoina SS. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Program Keahlian, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pegawai SMK Negeri 1 Eka Buba. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam literasi. Salam Pancasila. Salam sehat. Rahayu. Puji syukur kepada Tuhan bahwa pada saat ini kita masih dapat melaksanakan berbagai aktivitas kita, dan teristimewa kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi kita di lembaga pendidikan. Sebab melalui budaya positif, maka di sana kita akan lebih memperhatikan lagi nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, dan keyakinan-keyakinan yang berpihak pada peserta didik. Dan ini sangat sesuai dengan kurikulum Merdeka yang menjadikan peserta didik sebagai subjek, yang menjadikan peserta didik sebagai fokus utama dalam semua proses pembelajaran, dalam semua proses pendidikan yang kita lakukan di sekolah. Budaya positif juga sangat sesuai dengan penerapan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa budaya positif itu bukan hal yang baru, tetapi kita perlu untuk lebih meningkatkan penerapannya di sekolah kita. Dan ini harus dimulai, harus dikembangkan dari kelas-kelas pembelajaran kita. Dimulai dari anak-anak kita. Kita yang memberikan dukungan, kita yang menjadi fasilitator agar keyakinan-keyakinan baik itu, keyakinan-keyakinan positif itu bisa lahir dari diri anak-anak secara pribadi maupun sebagai komunitas dalam kelas-kelas pembelajaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, tujuan dari budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab atas keyakinan bersama. Jadi memang anak-anak kita harus memiliki keyakinan, harus memiliki kebiasaan-kebiasaan baik, harus memiliki nilai-nilai baik yang tentu saja berpedoman kepada Pancasila sebagai dasar negara kita. Dan karena itu kita sebagai guru harus bersedia untuk mundur dari kebiasaan kita yang lebih mendominasi
dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kita harus memberikan tempat yang lebih luas, lebih banyak kepada anak-anak kita dalam setiap proses pembelajaran yang kita lakukan, sehingga anak-anak itu memiliki rasa percaya diri bahwa apa yang mereka lakukan lahir dari keyakinan, dari kebutuhan, dari nilai-nilai baik yang mereka sendiri yakini dan harus mereka miliki. Itulah yang akan kita upayakan, yang akan kita lakukan di sekolah kita. Dan harapan saya sebagai kepala sekolah bahwa kita sebagai guru kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh anak-anak didik kita untuk mereka dapat mengaktualisasikan diri mereka, sehingga apa yang menjadi harapan kita sebagai guru, harapan seluruh peserta didik itu dapat terwujud melalui budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih. Tuhan memberkati kita. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu Kepala Sekolah, dan untuk itu saya akan langsung saja. Sepertinya saya grogi. Baik, selamat siang teman-teman semua. Siang. Ya, terima kasih untuk kesediaan teman-teman bergabung bersama saya untuk kita sama-sama mempelajari apa yang sudah selama ini saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Saya akan berbagi pengalaman baik saya, praktek baik saya, yaitu saya akan melakukan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Waika Bubak. Dan tentu saja apa yang akan kita sama-sama pelajari pada saat ini akan sangat berguna bagi kita, sangat berguna bagi sekolah, dan sangat berguna juga bagi peserta didik kita atau murid-murid kita nantinya. Latar belakangnya, karena budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai kebajikan universal, kebajikan yang memang diyakini oleh semua umat manusia, yang memang harus diterapkan di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di sekolah itu kemudian secara tidak langsung nanti akan menjadi cermin dari tujuan mulia kita, yaitu nilai-nilai yang kita yakini bersama di sekolah. Berarti keyakinan itu adalah milik dari peserta didik dan milik dari guru atau seluruh warga sekolah. Untuk itu diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan yang positif, yang memberikan aura positif agar dapat membentuk budaya positif. Hal ini merupakan proses pendidikan memang yang wajib kita lakukan sebagai guru dan sebagai lembaga pendidikan. Untuk itu kita harus sadar betul peran dan juga tanggung jawab kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran di kelas bagi murid-murid kita, ataupun pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Kita harus bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, atau lingkungan yang positif yang semuanya berpihak kepada murid. Salah satu caranya adalah dengan membuat kesepakatan-kesepakatan bersama murid. Kita sudah mulai pada kelas 10 pertemuan pertama di tahun ajaran 2023-2024 itu kita sama-sama membuat kesepakatan kelas dengan murid-murid kita. Nah, kesepakatan ini kemudian dirangkum menjadi sebuah keyakinan kelas yang harus diterapkan agar menjadi kebiasaan sehingga terwujudlah kebudayaan yang positif, lingkungan yang positif yang berada di sekolah. Jadi untuk di tahun ajaran 2023-2024 ini kita sebenarnya sudah mulai dengan melakukan kesepakatan kelas. Sudah, itu merupakan titik awal yang bagus sekali. Karena itu nanti akan menjadi cikal bakal budaya positif yang akan kita nikmati bersama di sekolah kita. Miskonsepsi yang selalu terjadi adalah kita sama-sama menyadari bahwa kita selalu merasa bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kita juga merasa bahwa semua penguatan positif dan efektif itu ilusinya akan bermanfaat. Kita harus selalu memberikan penguatan positif.
Dan selalu ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah, kita membuat siswa kita merasa bersalah, itu bisa menguatkan karakter si anak. Lalu ada ilusi juga bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa, bahwa kita tahu lebih baik apa yang lebih baik bagi anak-anak kita. Kita merasa bahwa kita yang harus bisa menentukan apa yang menjadi masa depan anak-anak kita. Ternyata ini merupakan miskonsepsi, pemahaman yang salah selama ini yang sudah kita miliki. Pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kita selama ini sudah sering sekali dengar kata pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi itu ada 3 jenis: diferensiasi konten, diferensiasi pada proses, dan diferensiasi pada produk. Jadi tidak semuanya harus didiferensiasikan. Ada yang hanya kontennya ataupun prosesnya ataupun produk hasilnya saja yang didiferensiasikan. Lalu kemudian pembelajaran tersebut harus sesuai dengan kebutuhan mendasar tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern yang mampu mewujudkan tujuan akhir pendidikan adalah profil pelajar Pancasila. Kita bisa menghasilkan profil pelajar Pancasila, yaitu 6 elemen dari profil pelajar Pancasila yang saya yakin Bapak Ibu semua sudah pahami sekali apa itu profil pelajar Pancasila. Sedangkan kita bisa lihat di sini teman-teman, konsep inti dari budaya positif itu adalah perubahan paradigma, cara berpikir kita memang harus berubah. Lalu kita punya yang namanya disiplin positif. Nanti kita belajar lagi apa disiplin positif. Jadi disiplin tidak boleh membebani anak, harus positif efeknya kepada peserta didik. Bukan hasilnya, tapi pemahaman atau penangkapan dari peserta didik itu harus positif terhadap disiplin yang kita berikan. Nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama tadi, kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, penting untuk kita tahu posisi kontrol kita, ada 5 posisi kontrol, lalu kemudian ada keyakinan kelas yang nanti kita bentuk bersama dengan peserta didik, dan segitiga restitusi untuk pemecahan masalah. Ini juga harus kita lakukan, yaitu mengubah paradigma stimulus respon yang selama ini sudah kita lakukan. Kita harus bergeser menjadi pendekatan teori kontrol. Pemahamannya seperti ini: realitas atau kebutuhan kita kalau berdasarkan pemahaman stimulus respon, realita itu kita sama, kebutuhan kita sama, kebutuhan peserta didik semua itu sama. Padahal kalau menurut teori kontrol, kebutuhan itu berbeda-beda. Lalu ada semua orang melihat hal yang sama. Lalu di sini kalau teori kontrol bilang semua orang memiliki gambaran yang berbeda, perspektifnya berbeda terhadap suatu materi pembelajaran yang diberikan. Lalu kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita kalau di stimulus respon. Maka kalau ke posisi kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pandangan peserta didik kita tentang dunia. Kita harus mencari tahu cara pandang dia seperti apa. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Kalau berdasarkan teori kontrol, maka perilaku itu pasti memiliki tujuan, pasti ada alasannya. Itu yang harus kita cari ke akar masalahnya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, ini tidak. Ini juga ada pada stimulus respon, sedangkan pada posisi kontrol hanya kita sendiri yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, itu juga tidak, karena Anda tidak bisa mengontrol orang lain berdasarkan teori kontrol. Sedangkan stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasa kalau sudah kita bujuk lalu kemudian kita melakukan pemaksaan. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan pada stimulus respon yang terakhir, model pemikiran menang atau kalah. Padahal yang harusnya kita lakukan adalah win-win solution, yaitu menang dan menang. Kita dan murid tidak sedang bersaing. Posisinya harus sama-sama memberikan kemenangan pada kedua belah pihak. Tadi kita sudah sempat melihat bagaimana paradigma kita harus bergeser dari yang di awalnya kita itu adalah stimulus respon, kita harus ke teori kontrol. Nah teman-teman, mungkin kita bisa, ini hanya beberapa menit saja, kita mungkin bisa bermain game. Kalau bisa teman bersepairing gitu, pasangan dengan teman yang di sebelahnya. Teman yang ada di sebelah kanan itu nanti menjadi orang yang akan menggenggam sesuatu di tangannya. Ibaratkan itu adalah
permata atau sesuatu yang sangat berharga, dan orang yang ada di sebelahnya itu akan melakukan segala cara, boleh merayu, menghardik, mengancam, sampai si yang di sebelah kanan ini mau membuka tangannya. Kira-kira saya kasih waktu 15 detik saja. Seberapa mampu teman-teman merayu, menghardik, mengancam teman di sebelah kanannya agar mau membuka apa yang ada di dalam genggaman tangannya. Kalau ada yang berhasil dapat hadiah, yang di sebelah kiri dia berhasil membuat teman sebelah kanan yang membuka genggaman tangannya, maka itu berarti dia jago banget ini. Kita harus kasih hadiah 15 detik saja. Yang di sebelah kanan silahkan dirayu, boleh menghardik, boleh mengancam, boleh membujuk atau merajuk, bahkan supaya teman yang di sebelah kanan itu mau membuka tangannya. Ya, pada dari Pak Iwan kayaknya yang berhasil yang mana? Oke. Baik teman-teman, coba kira-kira siapa yang berhasil, minta temannya benar-benar berhasil membuka tangannya karena rayuan orang lain. Ya salah sebelah kiri, yang sebelah kanan ini menggenggamnya. Ya, siapa yang berhasil membuka? Berhasil tidak? Tidak berhasil. Itu sebenarnya adalah contoh dari pengontrolan. Pada dasarnya tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita. Kalaupun ada teman yang membuka karena keinginan hatinya dia mau membuka, tidak ada yang memaksa. Itu pun terjadi pada peserta didik kita, pada murid kita. Seberapa keras pun kita menghardik dia, mengancam dia, kalau dia tidak mau, dia tidak akan mau. Tidak akan berhasil. Kalau selama anak itu tidak mau, kita mau merayu, merajuk, menangis di depannya, kalaupun dia tidak mau, tetap tidak mau. Memang tidak ada orang yang mampu mengontrol orang lain. Karena itu posisi kita, nanti kita akan bicarakan tentang 5 posisi kontrol yang ada pada dunia pendidikan. Dalam hal ini di SMK Negeri 1 Eka Bubak yang akan kita terapkan. Kata disiplin sering sekali kita dengarkan, maka itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kita bicara tentang disiplin positif, tadi buku Paulus Kolode sampaikan, merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Maka disiplin itu muncul dari dalam dirinya. Dan kemudian sebagai pendidik tentu tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dalam dirinya sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh seluruh umat manusia dan memiliki motivasi dari dalam atau intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan itu sudah kita ketahui, salah satu contohnya adalah profil pelajar Pancasila. 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila itu merupakan contoh dari nilai-nilai kebajikan universal di dunia pendidikan. Ada contoh lagi misalnya di sebuah program Ibu Primary Years Program, ada nilai-nilai kebajikan seperti ini. Ada juga nilai kebajikan pada keterampilan hidup atau life skill yang memang harus kita miliki bersama. Dan selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Semua manusia pasti memiliki kebutuhan dasar, termasuk peserta didik kita. Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Itu pun yang dilakukan oleh peserta didik kita. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, sandang, pangan, dan papan, kesehatan, keamanan, lalu ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, di sini berarti harga dirinya harus terjaga, keinginan untuk dianggap memimpin, prestasi, diakui dan didengar, ada kebebasan, memiliki kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal baru, lalu ada kesenangan, yaitu dia bermain, humor, dan lain-lain. Ini merupakan 5 kebutuhan dasar yang juga dimiliki oleh peserta didik kita. Maka ketika peserta didik kita melakukan sesuatu yang sedikit
berbeda atau aneh, maka pada dasarnya dia berusaha memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini. Mungkin dia kurang perhatian, mungkin dia butuh kesenangan, mungkin dia butuh kasih sayang, atau mungkin dia butuh bertahan hidup. Kalau dia tidur-tidur di sekolah, di kelas, mungkin dia memang kurang tidur malamnya. Berarti dia memang harus tidur, karena itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Dia harus tidur. Maka apapun itu kita harus berusaha mencari kebutuhan dasar apa sebenarnya yang harus dipenuhi sehingga dia berperilaku yang sewajarnya. Dan dalam mencapai kebutuhan dasar itu ada 2 jenis motivasi, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ini juga kita sudah pahami bersama. Yang pasti kalau ekstrinsik itu dia lebih banyak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau dia ingin mendapatkan imbalan. Tapi kalau sudah motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang memang diinginkan dirinya sendiri atas dasar keinginan sendiri dengan nilai-nilai yang ia percayai. Dan motivasi perilaku manusia itu, dari motivasi perilaku manusia itu kita bisa lihat bahwa ada istilah yang sering sekali kita ketahui, ada hukuman. Saya pun masih sering melakukan ini, memberikan hukuman. Ciri-cirinya tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam keadaan tersebut. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Sedangkan konsekuensi terencana dan disepakati sesuai dengan aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru memonitor siswa atau memonitor murid. Ada yang namanya lagi, ini mungkin teman-teman baru dengar, ada yang baru yang namanya restitusi. Ini adalah posisi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan proses kolaboratif mengajar murid untuk mencapai solusinya sendiri. Ini yang merupakan tipe ideal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kita memiliki motivasi perilakunya adalah restitusi. Dengan posisi kontrol kita adalah ada 5 posisi kontrol guru. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, ataupun guru sebagai manajer. Kita lihat, saya putarkan satu video supaya teman-teman hilang mengantuknya, tentang bagaimana perbedaan antara 5 posisi kontrol guru ini. Pasti teman-teman langsung paham kalau sudah nonton videonya. Videonya hanya 5 menit saja. Teman-teman yang di luar, tolong tenang sebentar. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket.
sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya.
ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi adalah video tentang bagaimana posisi ini, skenarionya satu orang gurunya, satu orang muridnya dengan posisi guru yang berbeda, mulai dari posisi penghukum sampai akhirnya pada posisi sebagai seorang manajer. Saya yakin kita semua pernah melakukan 5 posisi tersebut pada anak yang mungkin berbeda-beda, atau mungkin anak yang sama tapi kita melakukan posisi kontrol kita berbeda pada situasi ataupun permasalahan yang berbeda. Dan yang merupakan posisi ideal itu adalah yang mana sih teman-teman yang paling ideal tadi harusnya? Ya, yang manajer paling terakhir. Segala sesuatu harus muncul dari si anak. Dia yang memiliki idenya sendiri, tidak kita dikte lagi. Lalu berikutnya, contoh saja ini, kira-kira kalau ada kalimat dari seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol apa ini yang dilakukan oleh guru? Kalau sampai mengeluarkan kata, saya kecewa sekali sama kamu. Iya, betul. Dia menanamkan rasa bersalah pada diri si anak. Kalau misalnya kamu tidak pernah melakukannya dengan benar, ya kita selalu bilang gitu ya, kamu tidak pernah benar melakukannya, atau kamu salah saja terus. Itu kira-kira posisi kontrol apa itu? Ya, penghukum juga bisa. Memberi rasa bersalah, memberikan beban pada si anak. Lalu berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, jelas ini kalimat yang disampaikan oleh guru dengan posisi sebagai seorang manajer. Ayolah lakukan ini demi bapak atau demi ibu. Maka ini bentuknya adalah ya, bisa jadi ya, anak bisa menjadi terbeban, ataupun dia menganggapnya sebagai teman. Posisi sebagai teman juga tidak benar untuk dilakukan oleh seorang guru, karena kita harus menyesuaikan diri. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bentuk ini adalah posisi sebagai monitoring. Nanti dapatnya konsekuensi. Nah, seperti itu teman-teman posisi kontrol guru. Lalu ada, tadi saya pasti teman-teman baru mendengar ada kalimat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Keyakinan itu memang pada saat ini yang harus kita bentuk adalah keyakinan. Jadi peraturan itu sudah tidak boleh lagi kita lakukan. Kalau peraturan itu datangnya dari sekolah atau dari, misalnya anak-anak datang sekolah, aturannya sudah ada. Tapi keyakinan yang kita bentuk bersama, maka datangnya dari peserta didik. Keyakinan ini harus dibentuk bersama dari peserta didik yang memunculkan segala ide untuk bagaimana menciptakan kelas impiannya. Lalu kemudian bersama-sama dibentuk juga nanti untuk menjadi keyakinan sekolah. Pembentukan keyakinannya adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dengan kalimat-kalimat yang positif. Tidak boleh banyak-banyak, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan, dan warga sekolah wajib dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Dan selanjutnya ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh guru untuk menyelesaikan masalah dalam suatu proses dialog yang dijalankan agar guru dapat menghasilkan murid yang memiliki rasa mandiri, tanggung jawab. Kita membuat atau menyelesaikan sebuah masalah menggunakan segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi itu langkahnya ada 3, namanya juga segitiga. Makanya kita mulai dengan yang pertama, ketika ada masalah wajib untuk kita menstabilkan identitas si anak. Tidak bisa anak langsung disalah-salahkan, itu sangat menekan psikologi anak. Maka kita harus memahami posisi si anak. Kembali lagi seperti tadi, apa yang dilakukan oleh si anak pasti tujuannya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Senakal apapun, seperti apapun manusia, yang dilakukan pasti untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi. Kita menstabilkan identitasnya bahwa berbuat salah itu wajar, memang bahkan Bapak Ibu Guru juga melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna.
ibu atau bapak tidak akan mencari siapa yang salah atau menyalah-nyalahkan, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan si anak ketika dia melakukan sesuatu karena marah, dia berhak marah. Mungkin ada alasan untuk membuatnya marah. Setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakannya yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Kamu sudah berusaha menahan diri, itu bagus sekali. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang menurut kamu sangat penting. Mungkin dia melindungi harga dirinya, melindungi temannya yang dianggap itu penting. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang memang itu penting bagimu. Itu merupakan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya kita akan menanyakan keyakinan-keyakinan yang sudah dimiliki secara universal. Keyakinan kelas ataupun yang sudah kita tetapkan. Apa nilai-nilai yang sudah disepakati tentang seperti gambaran seperti apa kelas ideal menurut si anak tersebut, atau lingkungan ideal menurut si anak seperti apa, dan kamu ya, akhirnya ingin menjadi orang yang seperti apa. Dengan demikian kita akan mengetahui keadaan dan juga impian si anak terkait situasi kelas maupun situasi sekolah. Dan hal tersebut membuat kita mampu menciptakan lingkungan yang positif, budaya yang positif di sekolah ataupun di kelas kita masing-masing. Ada video tentang penerapan segitiga restitusi yang sudah yang ada di YouTube juga, nanti kita akan lihat. Dan selanjutnya kita lihat kesimpulan ataupun penutupannya, bahwa dalam menerapkan disiplin positif, tentu saja kita guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu selalu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau seorang manajer yang kemudian mampu untuk menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab. Dan ini sejalan dengan standar nasional pendidikan Indonesia. Demikian Ibu Kepala Sekolah dan juga teman-teman, saya Noviana Tamoina, calon guru penggerak Angkatan 9, telah melaksanakan diseminasi terkait budaya positif di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 WK Bubak. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas bersama dan akan kita sepakati bersama untuk tahun ajaran 2023-2024. Ya Rifa, ada apa? Kenapa kita harus buat keyakinan kelas? Supaya kelas lebih terasa nyaman, aman, dan seru saat digunakan dalam proses belajar mengajar. Jadi untuk itu saya akan membagikan sticky note agar teman-teman bisa meneruskan kelas yang teman-teman inginkan itu kelas seperti apa. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi Angkat muka di sini, senyum. Ya, angkat muka sedikit, senyum. Ditulis saja kalian memang pengennya kelas seperti apa. Pasti kamu kan punya impian toh? Ya. Angkat muka sedikit, senyum di sini. kamu bisa belajar dari Ya. aku tahu. Belajar bergerak Ya, senyum sedikit. bermakna. Ya. Ini bisa boleh video dia belum menulis apa-apa. Senyum sedikit, kamu lihat sini. Ya. Oke, jika teman-teman sudah menulis impian teman-teman, teman-teman bisa langsung menempel kertas tersebut di pakai iklan. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka.
Oke, teman-teman, sekarang kita akan membuat kesimpulannya, oke? Oke. Kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang pertama yaitu hadir tepat waktu. Setuju? Setuju. Kesimpulan yang kedua. Percaya pada diri demi cita-cita. Setuju? Yaitu menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Setuju? Aktif dalam pembelajaran. Setuju? Kelima itu mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju? Itu belajar dengan sungguh-sungguh. Setuju? Oke. Jadi Iya. Oke, baik teman-teman. Ini adalah kesepakatan yang telah kita sepakati bersama dan ini kita terapkan untuk tahun 2023, tahun 2024. oke.